Hai teman-teman semua, selamat datang di Podcast Hesti. Di episode kali ini, kita bakalan ngobrol sama teman aku namanya Rizky. Hai Rizky. Hai Hesti, Ki, apa kabar Ki? kurang baik, Kenapa nih kurang baik nih? banyak problem ti. Untuk teman-teman ketahui, kita sekarang lagi rekam obrolan podcastnya di malam minggu. Nah, pas banget nih buat ngobrol-ngobrol sama Rizky. Kalau misalnya lagi galau, ya Ya, nggak baru pulang kerja banget ya tadi ya? tadi sih masuk pagi, pulang kerja jam jam 4-an Oh, oke. BTW, Rizky kerja di mana sih? di perusahaan bidang jasa, Apa tuh? makanan cepat saji, Sebutin aja, nggak apa-apa. KFC. Rizky kerja di KFC mana nih? Di KFC Batam di Tiban. KFC Tiban ya? Udah Hmm, berapa lama? Ya, alhamdulillah udah 5 tahunan sih. Wow, cukup lama ya. Iya. Itu permanen atau kontrak? Awalnya sih kontrak ya. Kontrak itu 2 tahun. Kalau misalnya habis 2 tahun nanti sambung 1 tahun lagi untuk uji coba. Oh gitu. Tapi mantap lah ya, udah permanen ya. Iya, tapi nggak menjamin juga. Tapi udah aman lah ibaratnya gitu, ya Ya, kan? Udah permanen. Terus kalau boleh tahu gaji gaji Ki di sana gede nggak sih? Atau biasa aja dibilang gitu? gede sih nggak cuman mencukupi aja ya. Soalnya basic daerah juga kan. Oh iya ikut ini ya apa namanya Ah, UMK juga ya. Terus kalau di situ tuh ada kayak insentif-insentif gitu juga nggak? Jarang sih kalau dulu ada, tapi kalau untuk sekarang kayaknya udah nggak ada lagi yang Di KFC itu bagian apa? di bagian cook. Bagian cook ya. Oh berarti di dapur ya masak ya. Kalau kayak dulu tuh aku ngebayangin ya, orang yang kerja di KFC tuh enak banget. Karena Nah, kan karena itu ayam KFC kan makanya. enak ya. Iya, banyak sih orang yang berpendapat seperti itu ya kan. Wah, Oh, enak nih kerja di KFC nih, mm-mm, nggak makan doang gitu kan. mm-mm. Tapi orang hanya ngelihat sih dari luarnya doang gitu. Beratnya kerja di KFC itu seperti apa, banyak yang nggak tahu gitu. Oke, untuk pertanyaan pertama. Emangnya kalau karyawan KFC nggak bisa makan ayam KFC free gitu ya? Dapat, dapat. Oh, dapet. Hmm. Terus nih aku pernah dulu-dulu udah lama banget kayak teman aku tuh pernah bilang gini, kalau misalnya bawa pulang aja sisa-sisa ayam misalnya kayak penjualan hari ini tuh ada yang belum habis. Itu mana boleh dibawa pulang. Itu bener nggak sih? Iya, memang benar. Sekarang tergantung manajemennya ya. Kalau manajemennya mengerti gitu, maksudnya itu ya paham gitu kan. Wah, ini anak tinggal ngekos gitu kan. Ya Mm-mm. pasti lah, pasti boleh. Cuman ya nggak, jangan terlalu sering gitu. Oh gitu. Tapi kan bukannya namanya kita udah tutup jualan nih, namanya ayam sisa gitu. Emang nggak boleh gitu bawa pulang daripada kayak, ya emang mau diapain lagi tuh ayam gitu? Atau mau digoreng ulang untuk jual Kok besok gitu? nggak, kalau untuk goreng ulang sih nggak. Tapi Mm-mm. kalau untuk sisa-sisa ayam itu kan bisa digunakan lagi tuh untuk bahan sup gitu. Sekarang aku paham. Mungkin nggak Nah, kayak ayam itu tuh nanti bisa di penjualan besok kayak misalnya ada cream soup terus atau sup. untuk sup. Nah, dimasukin ke dalam gitu ya, di dalam kuahnya Nah, gitu. ya. Oh Itu gitu. masih maksudnya itu ada masa taruhnya. Kalau misalnya ayamnya itu udah lewat dari 12 jam, Mm-mm. nggak bisa digunakan lagi. Nah, oke. Terus apa nih yang kita orang luar yang nggak tahu? Karena Rizky tadi bilang kan kayak orang tuh liatnya tuh enak gitu kerja di KFC, tapi sebenarnya ada yang mereka nggak tahu apa Ya, emangnya? banyak, banyak. Apa Banyak yang sih nggak yang paham sekarang gitu. masalah masalah Rizky apa sih sebenarnya? Kalau untuk masalah itu ya mungkin bagi-bagi orang luar tuh nilainya wah enak nih ayam KFC gitu kan. Itu jangan Mm-mm. salah loh. Kita makan itu satu sip cuma dijatah 1 kali. Hmm. Dan itu makannya pun potongan wing. Oh. Sayap, cuma satu satu bagian gitu aja sayap gitu. Hmm. Mengikuti SOP-nya kan. Heeh, heeh. Nah, terus yang kedua itu beratnya. Berat So, apanya nih? beratnya dalam kerja ya. Kalau mungkin kalau di luar sih cuman kerja kerja doang gitu kan. Mhm. Kalau di KFC ini sistemnya kita kerja sambil belajar gitu loh. Belajar apa? Belajar
ada ada prosedurnya, maksudnya itu ya kayak misalnya nih ayam Mm-mm. kita goreng itu kan ada masa taruhnya tuh. Mm-mm. Nah, kita harus bawa pulpen gitu, Oh. kita harus update nih 1 jam setengah nggak boleh dipakai lagi, Mm-mm. ya gitu terus. Oh. Ya kayak kerja, ibaratnya kerja sambil belajar gitu loh, pokoknya intinya kayak itu. Berarti walaupun udah lama kerja tetap kayak gitu cara kerjanya. Iya, Kayak itu kan jatuhnya kayak anak trainingan gitu kan. iya, semua bahan bakunya itu ada masa taruhnya gitu. Mm-mm. Jadi ya dalam 7 jam kita kerja itu kita harus standby terus gitu. Dalam masa taruhnya itu nggak boleh lewat. Ya kalau lewat Hmm. sanksinya ada dari manajemennya ya, kayak berupa op dicabut, pengadapan Mm-mm. apa di SP gitu. Ya seperti itulah. Oh. Udah lama kerja di sana, Ki pernah dapat SP nggak? Udah sering. Loh, udah sering seharusnya keluar dong. SP kan cuma sampai 3. Nah, kalau misalnya udah SP2 nih ya Mm-mm. wanti-wanti, nggak Oh berulang gitu. lagi. Udah dapat SP berapa? Selama kerja udah 2 kali ya dapat SP. SP1 6 bulan ya, SP2 Mm-mm. setahun. Oh tergantung sih, beda-beda soalnya. Biar orang tahu gitu, nggak enak loh kerja di KFC. Ya Kelihatannya. udahlah, namanya kerja pasti ada plus minus lah ya. Nah, Mau kerja dimanapun pasti ada plus minus lah ya, anggap aja kayak gitu. Soalnya kan kalau lihat keadaan sekarang pun, lihat orang-orang di luar sana yang susah cari kerja pun kadang kasihan juga gitu kan. Nah giliran kita yang udah ada kerja, kayak masalah di dalam aja kayak sulit banget kita rasanya. Padahal coba deh ketika kita ada masalah, kita lihat orang lain yang lagi nyari kerja. Mereka itu udah kesana kemari, terus uang uang apa namanya, biaya hidup pun mungkin mungkin udah menipis ya kan, atau orang-orang keluarga atau saudara udah ngucilin nyindir nyindir gitu kan, pokoknya gitulah. Terus kalau misalnya kayak masalah Ki yang lain apa nih kira-kira, waduh, banyak banget siapa sih. tahu bisa bikin Ki agak lega gitu kan, siapa tahu aku juga bisa kasih solusi. Eh, Kalau masalah ya, kalau ya semenjak semenjak gimana ya, sebelum corona pun udah ada. Mhm. eh, Masalahnya sih ya, apa karena kita terlalu baik ya sama orang ya. Ada nih teman kerja nih, Mhm. dia niatnya kan mau minjem uang, Mhm. uang gede tuh 8 juta. Mhm. Nah, gua nggak ada uang cash nih. Jadi gua ada inisiatif nih untuk gadai BPKB Mhm. untuk bantu dia kan. Nah, setelah dibantu, 4 bulan berjalan dia tuh ngilang. Hmm. Karena BPKB motor gua itu udah digadai gitu. Iya, iya, iya. Dia kabur, resign dari tempat kerja. Dan gajinya nggak mencukupi untuk bayar ke dirimu. Iya, jadi utang dia sekarang itu yang selama 1 tahun setengah itu gua yang nanggung gitu. Hmm. Jangan loh niatnya bantu, malah dikibulin. Waduh. Dia kabur kemana kira-kira? Orang mana? Orang mana? Orang mana sih tembilahannya? Apa? Kuala Eno. Kuala Eno di mana sih? Kuala Eno. Iya Nggak kayak tahu sih. kayak Riau gitu ya. Kuala Eno. Nggak tahu sih. Aku belum pernah dengar. Ya, kayak gitulah kampung. Itu kalau aku searching di Google sih Kuala Eno itu Tanah Merah Indragiri Hilir. Nah, dekat Riau juga sih. Ya, kan daerah Riau. Jadi namanya siapa? Siapa tahu nanti bisa saling sharing-sharing dari podcast ini kan, nge-share-nge-share. Namanya sih Fitri Lestari. Wah, cewek. Nah, jadi guys, jadi ini ada cewek namanya Fitri, apa tadi? Fitri Lestari. Fitri Lestari, orang yang tinggal di Kuala Eno, Tanah Merah Indragiri Hilir kalau yang aku lihat di Google. Mm-mm. Nah, tolong nih, dia bawa lari temen apa? Dia bawa lari uang temen aku. Dia minjem sama temenku ini, tapi malah dia kabur gitu ya. Kalau boleh tahu nih, ini cuman feeling-feeling aja. Ini cewek yang sempat jadian sama kamu nggak? Enggak, cuman Oh, teman. bukan ya? Oh, yang pernah ada di story Instagram? Bukan. Bukan, Oh, beda ya. cuman rekan kerja doang. Dia itu Dia kan dia udah berapa dia udah berapa lama kerja di sana? Di satu tempatmu? satu lettingan. Oh, cukup lama juga berarti ya. Tapi wow, dia 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 tadinya minjem duit samamu itu alasannya untuk apa? Untuk apa ya? Katanya untuk mau nutupin utang dia yang lain.
biar dia fokus sama utang sama gua aja gitu loh. Tahu-taunya sudah dibantu. Itu kayak di desa kecil loh Kuala Eno itu. Em, Desa di Riau. iya emang iya. Dia cewek, dia berani banget ya. Ya, dan itu korbannya bukan cuma gua aja loh, Ti. Jadi, Satu store itu ada loh. Maksudnya tuh satu KFC itu ada berapa orang ya? Ada 5 orang. nah, sudah ada dari teman yang lain, kenapa Ki mau minjemin? Awalnya gua nggak tahu. Taunya setelah semuanya terbongkar gitu. Dia ada minjam ini juga, dia ada minjam itu juga gitu. Wah, sedih sekali orang seperti ini. Dia tuh ngerugiin orang lain, tapi hidupnya menyedihkan menurut aku sih kalau kayak gini. Amit-amit ya. Tapi fine-fine aja tuh dia. Happy. Itu penyakit namanya. Wah, sedih sekali nasib Anda, wahai wanita. Seperti ini menipu orang lain. Dan imbasnya gua sendiri 1 tahun setengah. Nah, Iya ya, ya ampun. Semoga rezekimu nanti digantiin deh. Orang kamu kan, dirimu kan niatnya baik, bantuin dia. Malah apes. Tapi kenapa nggak dilaporin aja? Kan ada kayak KTP-nya. Minta aja nih fotokopi KTP lampiran waktu dia ngelamar di KFC. nggak bisa, Sebarin kalau mau jahat. nggak bisa. Udah Kenapa? udah buat laporan juga, cuman polisinya bilang nggak ada tanda bukti yang sah gitu. Maksudnya tuh tanda tangan di atas materai buat perjanjian dulu. Yang Sat, gadein BPKB dirimu, terus dia, oh iya ya bener ya, dirimu kasih uang ke dianya nggak ada nggak ada tanda. perjanjian. Karena percaya teman gitu kan. Aduh, aduh. Dirimu juga harus lebih semangat lah gitu ya. Oke, kalau gitu makasih ya udah mau cerita di podcast Esti. Kalau gitu terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk klik like, klik subscribe juga yang dengerin di channel YouTube aku. Thank you udah dengerin podcast ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye-bye. Say bye-bye, Ki. Bye bye.